Shalom. Apa kabar sore ini, saudara? Ada sukacita di hati? Ada yang bilang sukacita, ada yang bilang damai sejahtera. Oke. Mari kita saksikan apa yang kita pikirkan ketika melihat gambar ini. Ada? Oke, next. Kalau ini ceria. Oke. Kalau yang ini? Coba senyum dulu seperti yang di sini untuk kanan dan kiri. Yang di sini saja senyum manis, kenapa kita yang lain masih muka asam? Oke. Yang ini? Iya. Apa yang kita pikirkan ketika melihat gambar-gambar tadi, saudara? Oke, kalau susah untuk mendeskripsikan apa yang kita pikirkan, sekarang apa yang kita kotong rasa? Apa yang kita rasakan ketika melihat gambar-gambar tadi? Lucu, lalu terhibur. Oke, waktu terhibur ada yang ketawa. Tapi kenapa ketawa hanya? Oke, biar lengkap ketawanya, Katia bantu kita. Oke, cukup di situ. Bagaimana rasanya bisa tertawa sore ini, saudara? Bagaimana rasanya tertawa? Senang? Kapan terakhir kita tertawa? Coba jujur, kapan terakhir kita tertawa? Tertawa lepas seperti tadi. Kapan terakhir? Tadi yang barusan, yang sebelum tadi. Kapan terakhir, saudara? Kemarin. Ada yang di sana bilang tahun lalu. Oke, tidak apa-apa. Karena pengalaman setiap orang itu kan berbeda. Kapan terakhir kali tertawa lepas? Kemarin. Ada di sebelah sana kapan terakhir tertawa? Sonto lemang pendeta kok ini sonto ketawa ya, mana menangis, mana disugabung. Baik, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketawa membuat kita lepas. Ketawa membuat kita senang, amin. Nah, tapi masalahnya ketika usia kita bertambah, kita jadi jarang ketawa. Penelitian menyebutkan ketika orang berumur 23 tahun, itu dia pun ketawa makin jarang. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Jadi makin tua, dia makin susah ketawa. Lihat ya, yang tadi paling yang tua, ada yang mau ketawa, juga jadi malu. Kira-kira apa yang membuat kita jadi tidak bisa tertawa lepas ketika umur bertambah? Pikiran dan kehidupan. Ada yang lain? Jomblo. Oh, siapa itu yang bilang jomblo ya? Oke, boleh. Oh, jomblo ini artinya juga pikiran ya. Oke, boleh. Ada yang lain? Jaga image. Ada yang lain? Oke. Ada banyak alasan kita untuk ketika umur bertambah,
kita mulai susah untuk tertawa. Paling tidak dari penelitian yang dilakukan kepada 14 juta orang dari 166 negara, itu menyebutkan bahwa masalah pertama itu adalah dunia kerja. Ketika kotong su kerja, kotong mulai rasa profesional. Ketika sudah profesional, kita mulai sulit untuk melepaskan apa yang menjadi bagian terdalam kita, khususnya tentang ketawa. Kita jadi susah tertawa karena bilang apa? Yang namanya profesional itu berlawanan dengan namanya ketawa yang kiki kakak, yang hihi haha. Jadi orang setiap hari lihat dia tambah tua apalagi kerja, tiap hari hanya selom. Baik. Nanti dia ketawa juga. Lain ya ketawanya. Ya, itu alasan pertama, karena kerja. Yang kedua, namanya ada satu fase. Fasenya QLC ya. Itu bahasa OSAW ya. Quarter Life Crisis. Jadi krisis seperempat abad ya, kalau kurang lebih begitu ya. Jadi ketika orang ada di umur 18 sampai 30 tahun, orang ada di fase itu. Tadi yang jawabnya jomblo, mungkin dia masuk di fase QLC ini. Apa yang terjadi? Begitu orang ada di fase ini, dia mulai pikir masa depan. Jadi kalau dia mulai pikir masa depan, dia sudah mulai khawatir di situ. Dia juga mulai muncul perasaan negatif. Ada rasa stres, ada stres, ada sedih, bahkan banyak orang yang mengalami depresi di fase ini. Beban hidup tambah banyak, masalah juga tambah banyak, umur tambah tua, tanggung jawab juga tambah. Akhirnya orang pun senyuman, orang pun ketawa, itu makin sedikit. Yang ketiga, yang bikin orang susah tertawa itu trauma. Pengalaman waktu dia disakiti di masa lalu, pengalaman waktu dia kecewa di masa lalu, membuat dia menyimpan akar pahit di dalam dirinya dan dia mengalami sakit mental. Fokusnya ada pada kepahitan yang dialami. Ini membuat dia sulit untuk ketawa, membuat dia sulit untuk juga bisa menikmati hidup yang sedikit lebih santai. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, padahal menurut survei saudara, kalau orang ketawa itu setidak-tidaknya kalau untuk orang besar, orang dewasa, dalam satu hari itu paling sedikit 18 menit dia tertawa. Berapa menit kita tertawa tadi? 3 menit? Kurang lebih begitu ya. Bahkan sampai. Dalam satu hari ini berapa kotong ketawa? Survei tadi menyebutkan bahwa tidak lebih dari 6 menit. Orang dewasa setiap harinya tertawa. Standarnya 18 menit, tapi yang terjadi lebih dari 6 menit. Saudara, dan ini beda sekali dengan 60 tahun yang lalu menurut survei itu. Di Inggris juga dilakukan penelitian dan dikasih tahu bahwa orang dewasa itu dia harusnya rata-rata ketawa itu 7,2. Jadi yang terjadi 7,2 kali dia tertawa. Padahal standar yang seharusnya adalah 15 kali. Bayangkan saudara. Dan yang paling mengejutkan saudara, anak-anak itu harusnya ketawa dalam sehari 350 kali. Bayangkan saudara, berapa banyak ketong anak ketawa. Jangan sampai tiap hari dia hanya ketawa mungkin 6 kali. Sisanya suka nama separat. Anak tidak lagi bahagia sekarang, sehingga sulit untuk ketawa. Jangankan anaknya, orang tua yang bilang harus 18 menit, kotong paling tinggi 3 menit. Itu juga tadi karena rame-rame ketawa ya, ketawa itu menular. Jadi orang lain ketawa, kotong kemudian juga ketawa. Kebetulan videonya juga menunjukkan, oh ada sesuatu yang lucu, kemudian kita ikut tertawa. Kenapa kita sekarang sudah ada fase itu? Karena hati ini tidak lagi ada sukacita. Hati ini tidak damai. Hati ini diliputi dengan banyak hal. Tadi beban kerja, kemudian juga kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di dalam kehidupan. Ditambah dengan trauma-trauma masa lalu yang terjadi dengan diri kita. Sehingga untuk ketawa sekarang saudara, ada yang harus membayar. Dia harus beli tiket.
untuk nonton kamu waks dalam gereja supaya kita ketawa. Dia harus beli tiket untuk nonton komedi-komedian untuk kemudian bercerita sesuatu lalu kita tertawa. Bahkan ada yang kemudian harus membayar untuk ikut terapi tertawa. Supaya apa? Hatinya senang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian firman ini kita menemukan Paulus berbagi tentang teologi sukacita. Dia ingin agar orang-orang yang melayani Tuhan itu ada dalam sukacita. Kenapa? Khususnya orang Filipi yang dikirimi surat ini adalah orang-orang yang saat itu lagi tidak sukacita. Kenapa? Mereka lagi saling bertengkar. Mereka saling salah paham. Saling baku marah. Khususnya di bagian yang kita baca, dia kasih nasihat khusus untuk dua pemimpin perempuan, Yudia dan Sintike. Dua orang ini dulu begitu kompak, dulu sehati, sepikir, sejiwa. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jalan sama-sama, hidupnya akur. Tapi someday, tidak tahu apa yang terjadi, kemudian dua orang ini baku marah. Dua orang ini merasa satu lebih dari yang lain. Dua orang ini merasa, kok beta juga bisa, lu juga bisa, kok beta juga bisa. Dua orang merasa bahwa sama-sama bisa, sama-sama mampu. Karena itu pertengkaran kemudian muncul. Tidak ada kerendahan hati di situ. Bahkan ada beberapa penafsir menyebutkan ada kesombongan yang sudah mulai muncul di situ. Dan karena itu dalam bacaan kita menemukan Paulus untuk menyikapi itu dia minta sunsugos. Ayo, musuh bakawan, pitolong. Tolonglah dua orang itu supaya bisa hidup damai kembali. Kenapa? Kok ini satu tim, ini satu persekutuan. Kalau ada pertikaian di dalam satu kebersamaan, di dalam satu persekutuan, nanti bisa berakibat pada perpecahan persekutuan jemaat Filipi. Karena itu sunsugos harus menjadi mediator, harus menjadi orang yang menolong dua orang bertikai tadi untuk kemudian berdamai. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita melihat bersama-sama dalam bacaan kita sore ini. Ada beberapa nasihat Paulus yang diberikan, jadi semacam tips begitu saudara. Paulus kasih tahu kalau ada pertikaian, maka ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, jangan khawatir tentang apapun juga, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Keempat, miliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan yang kelima, jaga hati, jaga pikir. Dia bilang di situ rumusnya, pikirkan dan lakukan. Apa yang dipikir, apa yang dilakukan, itu dituliskan di ayat yang ke-8. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita refleksikan kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya kita semua, kita yang datang kebaktian sore ini, apa yang sedang kotong pikirkan dan kotong bayangkan? Apa yang ada di hati ini? Kalau kita lakukan survei tentunya, tidak semua orang datang sore ini penuh dengan sukacita, benar? Ada banyak orang juga datang dengan persoalan, permasalahan. Pengalaman tersakiti menjadi sesuatu yang menghambat saya dan saudara untuk merasakan yang namanya sukacita. Akhir-akhir ini banyak orang yang dulunya akrab, yang dulu katanya bestie, yang dulu katanya saling sayang, yang dulu katanya saling cinta, saling hormat, saling jaga, tapi sekarang jadi musuh. Betul? Dulu katanya teman karib, tapi akhirnya teman makan teman. Dulu katanya suami kesayangan, sekarang jadi mantan. Dulu katanya istri yang paling dicintai, sekarang dulu katanya pacar yang terbaik, sekarang dulu katanya tetangga yang paling dihormati dan dikasihi, sekarang
Dulu katanya ada orang tua, ada anak yang paling dicintai. Tapi sekarang akhirnya istilah mantan itu muncul. Mantan pacar, mantan kawan, mantan tetangga, mantan teman majelis, mantan pendeta, mantan apa lagi? Ada mantan apa lagi? Untung soalnya ada mantan orang tua atau mantan anak. Bisa ada mantan suami, mantan istri, mantan kawan, mantan kolega, tapi tidak ada mantan suami atau mantan istri. Amin, saudara. Oh amin, mantan anak atau mantan orang tua. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saat ini kita lihat yang namanya teman tidak saling jaga, malah saling makan. Saling membinasakan rekan kerja, saling kasih jatuh. Rekan pelayanan saling mempermalukan, saling menyingkirkan. Dunia jadi penuh kebencian, perkelahian. Kemudian apa? Persekutuan keluarga, persekutuan bermasyarakat, persekutuan di gereja terancam ada di ambang kehancuran. Karena apa? Masing-masing rasa bisa, masing-masing rasa hebat, masing-masing rasa mampu, masing-masing rasa benar, masing-masing rasa betul. Semua ada rasa di masing-masing. Ego menguasai, kesombongan membayangi. Satu kasih jelek satu, satu kasih jatuh satu. Akhirnya apa? Ketika bergaul tidak ada lagi ketulusan. Banyak orang suka pakai topeng ketika bergaul. Depan lain, belakang lain. Banyak orang kamuflase waktu menunjukkan siapa dirinya. Banyak orang menampilkan kebohongan untuk menunjukkan citra diri yang baik. Jadi walaupun dia kerja satu ujung kuku, dia akan bercerita bahwa dia jalan panjang satu ini. Ketika dia hanya berbuat satu hal, dia akan menampilkan seakan-akan dia melakukan banyak hal. Pencitraan kita lakukan karena tidak ada lagi ketulusan di situ. Dalam kondisi yang demikian, mari kita belajar dari Paulus. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, sukacita itu lahir dari hati. Amin. Hati yang penuh ungkapan syukur. Dan juga terima kasih untuk apa yang kita sudah dapat, untuk apa yang sudah kita peroleh, dan untuk apa yang sudah kita doakan. Saya mau bilang sore ini saudara, dan firman mengingatkan saya dan saudara. Berhenti mengeluh. Berhenti banding-banding diri dengan orang yang sekiranya mungkin lebih cantik dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih kaya dari kita, lebih mampu dari kita, lebih pintar dari kita. Stop. Berhenti mengeluh dan membanding-bandingkan saudara. Berhenti mengeluh untuk baju yang sudah matching dengan sepatu. Berhenti mengeluh dengan motor yang mungkin jalan 2 meter, kotong harus dorong dulu karena harus isi bensin atau harus tambal ban. Berhenti mengeluh, kotong oto in hari kayaknya tidak kekinian. Sekarang orang kalau Suzuki mungkin semua Rocky ya, kalau saya tidak salah ya. Atau mungkin ada beberapa Hyundai Stargazer, atau mungkin ada mobil yang lebih mahal dong lagi. Ini skala-skala medium dong tadi di kita sini. Berhenti mengeluh. Berhenti mengeluh tentang pekerjaan yang banyak beban. Berhenti mengeluh dengan standar-standar yang ditetapkan pada kita. Berhenti mengeluh dengan keadaan. Berhenti mengeluh saudara, apalagi membanding-bandingkan. Berhenti. Kenapa? Karena apa yang kita keluhkan hari ini adalah apa yang didoakan dan diimpikan oleh orang lain di saat yang berbeda. Amin saudara. Orang ada berdoa setengah mati untuk jadi seperti kotong. Untuk ada di kotong pun posisi. Tapi kotong mengerjakan tiap hari hanya mengeluh. Mengeluh, saudara, berhenti mengeluh. Mai tua mungkin tidak cantik, tapi hatinya penuh kasih. Mungkin suami kita tidak kaya, tapi dia penuh perhatian. Mungkin anak kita tidak sering juara, tidak masalah, tapi dia mau dengar-dengaran. Mungkin orang tua kita tidak bisa mencukupkan kita untuk semua hal. No problem, saudara. Tapi dia selalu mau melindungi dan juga selalu berada pada pihak kita. Berhenti mengeluh.
Berhenti mengeluh tentang pelayanan. Berhenti mengeluh tentang masyarakat. Berhenti mengeluh tentang keluarga. Sekali lagi, apa yang kita keluhkan hari ini adalah apa yang diinginkan oleh belajar untuk bersyukur. Belajar untuk menerima. Jangan tuntut orang lain berubah. Yang harus berubah siapa? Kasih tahu kawan di sebelah. Perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kasih tahu di sebelah. Saudara, sukacita itu bahasa Inggris oesaunya joy ya. Joy itu saya ingat. Jesus first, others second, and you third. Yesus yang pertama, orang lain yang kedua, lu yang ketiga. Nah, kotong beda. Kotong yang jadi yang pertama. Beta dulu. Bukan Yesus dulu atau orang lain dulu kita kemudian silakan. Apa-apa tuh beta dulu. Saya dulu. Yang penting saya dulu. Keinginannya keinginan saya. Pikirannya pikiran saya. Kehendaknya kehendak saya. Maunya maunya saya. Akhirnya yang ada bakalai. Karena apa? Beta pun mau. Beta pun pikir. Beta pun kehendak. Padahal sukacita itu apa? Joy. Kita ulangi. Jesus first, others second, and you third. Ingat rumus itu. Jangan kasta balik. Saudara, Matius 7 ayat 12a bilang, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Jadi, perlakukanlah orang lain baik lebih dahulu. Maka sukacita itu akan muncul dalam hati. Amin. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati yang diinginkan itu tidak sekedar saya punya sesuatu, saya bagi sama orang lain. Saya tidak pelit sama orang lain. Beta sone kekeek dengan orang lain. Tapi bagaimana kebaikan hati kita itu ditunjukkan dengan kita maklum terhadap orang lain. Kita mampu memaafkan orang yang melakukan kesalahan atau keteledoran. Itu adalah kebaikan hati, saudara. Ingatlah, kalau saya tidak sempurna, maka orang lain juga sama tidak sempurna. Penyakitnya kita itu, kita tidak sempurna, tapi orang lain harus sempurna. Betul? Saudara, saya mau bilang, kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, jangan tuntut orang lain untuk mencapai target yang kita inginkan. Kalau saya saja punya batasan, orang lain juga tentu punya batasan. Maklum terhadap kesalahan yang sekiranya mungkin dilakukan orang lain. Jangan hanya salah masak nasi saja kau bisa bakalai. Hanya karena salah simpan kunci saja kau bisa memarah. Hanya karena salah simpan handuk saja kita bisa batas salah. Hanya karena minyak goreng habis, kita bisa sone betogor. Hanya karena minyak tanah di kompor habis, kayu api tidak ada yang diambil, kita bisa baku marah. Hanya karena pakaian tumpuk di situ karena kita banyak orang saat gerobak dalam rumah, tapi yang tukang cuci hanya satu orang sah, yang lain tutup mata. Maklum sah. Kalau saudara itu terjadi padamu, saya mau bilang, doakanlah dia. Tuhan ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Maklum sah. Kebaikan hati itu juga bagian dari kita memaklumi kekurangan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau kita sendiri juga butuh diperhatikan, maka perhatikanlah orang lain. Kalau kita butuh istirahat, maka orang yang kerja sama kita, maklumi dia juga dan beri dia ruang dan waktu untuk istirahat. Kalau kita mau berkembang, berikanlah waktu dan ruang kepada orang lain juga untuk mengembangkan talenta-talentanya atau mengembangkan kemampuan dirinya. Kalau kita mau sesuatu, izinkan orang lain juga bikin itu. Jangan lu boleh bikin tapi beta boleh.
Lu sone boleh makan ikan di dalam rumah, beta yang boleh makan. Lu sone boleh pakai sepatu tinggi, tapi beta boleh. Lu sone boleh pisini, tapi beta boleh. Lu sone boleh bikin ini, tapi beta boleh. Itu namanya ego. Yang berikut saudara, jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa dan berserah pada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Paulus mau bercerita kepada kita bahwa kekhawatiran itu rantai yang membelenggu pikiran kita. Kekhawatiran itu juga rantai yang membelenggu masa depan kita. Pikir kita dibelenggu, hati kita dibelenggu, dan masa depan kita dibelenggu. Kenapa? Karena ketika kekhawatiran itu muncul, maka perasaan-perasaan negatif itu akan muncul juga. Dan saudara, perasaan negatif itu kemudian akan menuntun kita dan bikin ketempung hidup jadi tidak terkendali. Sekarang ini banyak hal yang bisa membuat saya dan saudara khawatir. Khawatir tidak ada uang, khawatir tidak ada jodoh, tadi ya. Khawatir tabungan tidak cukup, khawatir mau nikah nanti biaya son ada, khawatir dapat menantu baru, khawatir dapat mertua baru, khawatir dapat saudara baru, khawatir karena mau pergi studi, khawatir karena ada orang yang akan datang masuk ke tempat kita, khawatir untuk banyak hal saudara, khawatir tidak bisa kerja ini, tidak bisa kerja itu, khawatir tidak bisa makan enak, khawatir kalau dapat penyakit, khawatir kalau tidak dapat orang yang baik yang bisa mendampingi kita seumur hidup. Khawatir ini ada banyak, bahkan hal-hal yang lucu. Khawatirin hari makan ikan, besok dia bisa makan daging koson. Untung ada musim pesta, jadi kotong masih bisa makan daging. Makol sonde. Kadang-kadang hal-hal seperti itu tuh bisa bikin kita jadi khawatir. Dan saudara, ingatlah, kekhawatiran itu hanya akan melahirkan kecemasan. Dan apa yang terjadi kalau hati penuh khawatir itu gelisah saudara. Kalau gelisah jadinya sensitif. Kalau sensitif angin lewat juga bisa tersinggung. Betul? Nanti kalau gelisah hati, siapa itu yang kasih babanting piring dok? Bem kepala ada sakit. Siapa itu yang kemudian kotong ada duduk tenang-tenang, beta ada mau pikir ini utang nih mau bayar besok ini, tapi dia kasih hidup musik di muka nih sonde tahu berhenti sampai pagi juga. Semua hal bisa salah. Bahkan saudara, saya pernah ketemu orang ada yang lewat pakai, hari begini juga pakai baju merah. Terserah dia mau pakai baju merah atau baju hijau. Datang gereja juga pakai sepatu begitu. Ya suka-suka dia lah dia mau pakai sepatu warna apa. Saudara, kadang yang salah itu bukan mata orang lain, tapi kotompung mata, kotompung pikir, kotompung hati. Benar? Kalau hati gelisah, semua bisa salah. Kalau hati penuh kekhawatiran, semua bisa salah. Karena itu jurus yang keempat, supaya tidak hati penuh gelisah dan khawatir, maka dapatkanlah damai sejahtera di dalam Tuhan. Ini yang penting. Mulai dari diri sendiri. Kita mulai manajemen diri, atur diri. Caranya adalah kalau mau masa depan baik, maka kita harus menabung uang yang banyak. Tapi kalau juga saya mau bilang, mau masa depan baik, hari esok baik, maka tabunglah dalam pikiran dan hati kita hal-hal yang baik. Karena apa yang keluar dari mulut, itu juga bermula dari hati. Amin. Saudara, tabung yang baik. Amsal 4 ayat 23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Tuhan tidak berkenan untuk orang yang panas hati. Untuk orang yang suka iri hati. Untuk orang yang simpan dendam di hati. Untuk orang yang sonde lurus, kerja apa-apa banyak bengko-bengko. Untuk orang-orang yang tidak jujur ketika mengerjakan segala sesuatu. Dari situ berkat akan pergi. Sebaiknya orang yang lurus hatinya akan dikasihi Tuhan. Ingat saudara, Saul ditolak Tuhan dan Daud dipilihnya. Karena Daud punya hati yang lurus.
Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7 bilang. Hanya di dalam Tuhan, saudara, hati kita bisa lurus. Amin. Hanya di dalam Tuhan, ketika hati kita lurus, damai sejahtera itu akan menjadi milik kita. Karena itu jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya persoalan, kalau kita punya kepahitan, jangan pergi tempat lain. Datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi, bawa pada Tuhan. Dan yang terakhir, dia bilang apa? Jaga hati, jaga pikir. Rumusnya tadi, pikirkan dan lakukan. Saudara, apa yang dipikirkan? Kita baca ayat 8 bersama-sama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang disebut dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikir yang baik-baik. Dan apa yang harus dilakukan? Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Saudara, dari mana datangnya penderitaan? Penderitaan datang dari mana? Kesenangan datang dari mana, saudara? Kesedihan datang dari mana? Semua itu datang dari pikiran dan hati. Pikiran itu adalah muara dari semua perasaan yang berkecamuk dari diri kita. Karena itu saudara, dari pikir kita bisa melahirkan tentang pengalaman hidup kita. Ada yang bilang, if you think you can, you can. Kalau kotong pikir kotong bisa, maka kotong bisa. Kalau kotong pikir kotong son bisa, maka kotong nanti son bisa. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, a person is limited only by the thoughts that he chooses. Seorang itu dibatasi oleh pikiran-pikiran yang dia pilih sendiri. Jadi mau jadi apa kotong pun hidup di masa depan tergantung apa yang kotong masukkan dalam pikiran dan dalam hati hari ini. Itu semua adalah pilihan. Kalau kita pilih mau pikir yang buruk, no problem. Hidupnya juga akan buruk. Nasibnya juga akan buruk. Kalau beta pikirkan untuk hal-hal yang baik, maka kebaikan itu akan datang menyertai kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari hari ini kita isi kepala kita dengan hal-hal yang penuh kebaikan. Dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang adil, dengan hal-hal yang mulia dan sebagainya. Dan yakinkan damai sejahtera itu menjadi milik kita. Setelah ini tabung hal-hal yang baik. Tabung hal-hal yang positif. Yang negatif, yang pamalas-pamalas, yang bilang son bisa, yang bilang son mampu, yang bilang son benar dong, yang tingkah aneh-aneh dong, stop sudah. Pikirkan dan lakukan yang baik. Dan biarlah sukacita dan damai sejahtera menjadi milik kita. Amin saudara. Tuhan menolong saya dan saudara untuk memiliki damai sejahtera dengan rumus yang dibagikan oleh Paulus tadi. Dan juga kita bisa membagikan damai sejahtera itu pada orang lain. Amin.